tulus kepada Allah, itu berbahaya sekali. Berdasarkan tingkatan di neraka, innal munafiqina fid darkil asfal. Maka itu kemudian ketika didengar juga Muawiyah, pingsan Muawiyah. Muawiyah itu berpikir, gini saja amal-amal yang tampak bagus luar biasa, syahid, berperang di jalan Allah, belajar ilmu, membaca Al-Quran, dermawan, itu tampak luar biasa. Tapi kemudian justru menjadi orang tambah neraka saat dia kemudian ternyata bukan karena Allah, tapi dia ingin disebut sebagai seorang alim, seorang qari, seorang pahlawan, seorang dermawan, sama sekali bukan untuk Allah yang dilakukan. Bagaimana dengan perilaku-perilaku dan amal-amal yang lain? Tampakan baik begini saja kemudian bisa terjungkal di darat neraka yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, masih pembicaraan tentang neraka. Jadi kita nanti akan bahas tentang di mana neraka itu, lalu dalamnya neraka, luasnya dan tingkatannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pembicaraan mengenai neraka ini merupakan pembicaraan yang menakutkan, ya. Bahkan malaikat pun itu takut. Para nabi dan rasul itu berguncang ketika bicara tentang neraka, dan orang-orang soleh banyak yang menangis dan pingsan. Syekh Ali Abdurrahman itu dalam kitab Rihlah ila Daril Akhirah itu menceritakan beberapa riwayat. Dulu pernah ada seorang pemuda yang sakit, pemuda Ansor yang sakit, lalu oleh Rasulullah SAW dijenguk, dikunjungi. Nah, saat dikunjungi oleh Rasulullah SAW, pemuda ini lalu memeluk Rasulullah SAW. Tiba-tiba lalu setelah memeluk Rasulullah, pingsan, lalu kemudian meninggal dunia oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kepada keluarganya disampaikan, uruslah jenazah anak muda ini, karena dia meninggal dalam keadaan jantungnya terputus karena takut terhadap neraka. Ada juga kemudian disampaikan riwayat seorang pemuda yang setelah sholat maghrib meninggal dunia. Kebetulan imamnya membaca surat At-Takasur. Jadi ketika sampai di ayat la tarawunnal jahim, karena memang betul-betul dia mendalami dan paham itu, lalu kemudian kamu nanti betul-betul akan melihat neraka jahim. Dia tidak kuat, lalu kemudian pingsan, tersungkur dan meninggal dunia. Itulah kemudian setelah selesai sholat maghrib diurus jenazahnya, dan dia dikategorikan oleh orang-orang di sana sebagai syahidul khauf, orang yang meninggal karena takut. Jemaah yang dirahmati Allah, saya juga ingin menyampaikan sebelum kita bahas tentang kedalaman di mana dan keluasan neraka serta tingkatannya, saya ingin menyampaikan pengantar dari Syekh Mahir Ahmad itu. Beliau memberikan pengantar ketika menulis tentang An-Nar itu, bahwa untuk menyebut tentang sifat-sifat neraka itu memang tidak akan sempurna kita, karena tidak ada
yang bisa memberikan gambaran yang utuh. Kita hanya bisa kemudian memberikan gambaran sifat-sifatnya, seperti kita melihat ada kebakaran di mall, ada kebakaran di mana saja. Itu ternyata luar biasa panasnya dan dahsyatnya. Bahkan orang yang memadamkan kebakaran itu butuh waktu yang lama. Padahal itu di tempat yang kecil dan di bagian bumi yang sangat kecil. Lalu bagaimana kemudian, kata beliau, dengan api neraka itu? Selanjutnya beliau juga memberikan gambaran matahari, ya. Jadi matahari yang menyinari bumi kita ini itu luar biasa panasnya. Para ahli astronomi itu menyatakan bahwa matahari itu punya lidah api, yang lidah api itu menyembur dari segala sisi, dan itu semburannya sampai 150 juta kilometer, sehingga kemudian kita merasakan panas itu. Jarak antara bumi kita dengan matahari itu 94 juta mil, jauh sekali. Tetapi kemudian kita merasakan panas itu. Bahkan volume bumi kita dengan matahari itu jauh lebih besar dari bumi, 1.306.000, ya. Volumenya lebih besar, 1.306.000 daripada volume bumi. Jadi matahari itu lebih besar. Tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW digambarkan nanti bahwa matahari dan bulan itu nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka. Jadi pudar sekali cahayanya. Jadi ibarat cahaya yang panas itu, ketika matahari dan bulan itu kemudian ditaruh di neraka itu, sama sekali tidak terlalu terlihat. Padahal matahari sudah sebegitu dahsyatnya. Bagaimana kemudian bisa dibayangkan dengan neraka itu? Itulah kemudian yang menjadi pengantar dari Syekh Mahir Ahmad itu untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita, muhasabah kepada kita. Lalu kemudian beliau sebutkan, lalu bagaimana dengan keadaan kulit kita pada saat kemudian matahari itu dekat dengan kita, itu matahari saja, belum neraka. Bagaimana keadaan kulit kita yang kemudian terbakar? Sehingga kemudian sedikit saya ingin menyampaikan buat kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Setiap kulit mereka itu terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu Quran surat An-Nisa ayat 56. Nah, sedikit kita berbicara tentang kulit, bahwa salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah kenikmatan kulit. Kadang-kadang kita tidak banyak bersyukur tentang kulit itu. Kita hanya melihat kulit kita masih kenceng atau sudah keriput gitu ya. Padahal itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jadi tugas-tugas dari kulit itu luar biasa. Paling tidak pertama secara estetik kita menjadi ganteng, kita menjadi cantik, kita menjadi bagus itu karena ada kulit. Dan tugas-tugas kulit itu ratusan bahkan ribuan, luar biasa. Sampai kemudian bisa mendeteksi bagaimana supaya kita tidak dingin, supaya kita tidak panas, mendeteksi bahaya itu karena kulit. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita syukuri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa lapisan kulit ini kan terdiri dari 3. Jadi lapisan atas ini namanya epidermis, lalu kemudian dermis, kemudian yang ketiga hipodermis. Nah, lapisan yang pertama epidermis ini itu kurang lebih 0,07 mili, 0,07. Dan kulitnya orang dewasa ini, kulitnya kita ini kalau ditimbang itu 5 kilo, sama dengan beratnya tulang-tulang kita itu.
Nah, kulit atas yang bernama epidermis itu terdiri dari 50 sel mati sebenarnya, yang setiap hari itu mengelupas. Sehingga ada penelitian bahwa rumah di lantai kita itu 80% itu adalah kulit epidermis yang mengelupas itu, selain kotoran. Jadi Bapak kalau meneliti di rumah kita itu sebenarnya kotoran yang kita sapu itu banyaknya itu adalah 80% adalah sisa epidermis yang ada itu kulit. Nah, ada seorang profesor namanya Profesor Tajatin Tahasen itu, saya sering mengulang cerita ini untuk kita sama pahami. Profesor Tajatin Tahasen itu tahu persis karena dia adalah seorang profesor kulit, sudah pakar dalam masalah kulit. Dia tahu bahwa kulit itu tidak akan merasa panas kalau berada di lapis ketiga. Jadi kalau pertama itu epidermis, lalu kemudian dermis, lalu hipodermis. Nah, kalau hipodermis itu yang lapisan ketiga itu karena sudah tidak ada epidermis dan dermisnya, itu tidak akan terasa panas, tidak akan terasa panas lagi. Jadi dia mengatakan semua agama ketika berbicara tentang neraka, andaikan manusia dimasukkan neraka, maka juga tidak akan merasakan panas lagi, cuma awal-awalnya saja gitu, cuma awal-awalnya saja merasakan sakit. Nanti kalau sudah di kulit ketiga, di hipodermis itu sudah tidak akan merasakan sakit panas itu, karena dia seorang pakar kulit. Nah, ternyata ketika kemudian disodori oleh mahasiswanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa 56 ini yang bercerita bahwa saat kulit mereka terbakar hangus, jadi epidermis dan dermisnya itu terbakar hangus, lalu Allah ganti lagi dengan yang baru agar merasakan adab itu. Nah, itulah yang membuat kemudian seorang profesornya berpikir ini pasti wahyu Allah, ini pasti dari Tuhan ini. Tidak mungkin Al-Quran kitab ini dari saya, karena hebatnya dia kemudian seperti itu masuk Islam karena dia seorang paham betul bahwa tidak akan merasakan sakit kalau sudah di lapis ketiga di hipodermis itu, apalagi sudah terbakar gitu. Tapi ternyata di dalam Quran surat An-Nisa 56 itu disebutkan saat kulit mereka terbakar hangus diganti dengan kulit yang baru. Itulah yang membuat kemudian Profesor Tajatin Tahasen ini kemudian masuk Islam, belajar dan memahami itu. Bagaimana dengan kita yang setiap hari kemudian sudah sering berjumpa dengan Al-Quran, bagaimana kita akan lebih dekat, harusnya jauh lebih luar biasa, semakin taatnya kepada Allah dan semakin pahamnya tentang Al-Quran itu. Jemaah yang dirahmati Allah, baik yang pertama kita akan bicara tentang di mana neraka itu. Nah, ulama berbeda pendapat tentang di mana neraka itu. Tidak ada nas yang secara sharih jelas itu menentukan di mana tempatnya. Tidak disebutkan ini. Baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu kata para ulama itu bersikap tawakuf ya. Tawakuf itu menahan diri dalam masalah ini itu lebih selamat. Jadi tidak usah bicara di mana itu. Tetapi neraka itu ada. Ada memang riwayat dari Abu Hurairah itu yang menceritakan saat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana neraka itu kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana nerakanya? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau malam hari muncul malam hari, lalu di mana siangnya? Dianalogkan seperti itu. Kalau malam hari di mana siangnya? Kemudian orang itu menjawab, ya kehendak Allah, maka Allah juga berkehendak itu. Jadi tawakuf saja, yang penting itu tuh sudah ada. Oleh karena itu memang Imam As-Suyuti misalnya mengatakan, tahan dirimu untuk menyatakan tentang di mana neraka itu. Tahan dirimu, karena hanya Allah semata yang tahu. Sampai saat ini pun kata beliau, saya tidak memiliki hadis atau dalil nakli yang kuat tentang hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang luas dan dalamnya serta tingkatan neraka. Digambarkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman fasami'na wajbah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina kharifan fal'an intaha ila qa'riha. Nah, pada suatu hari kami itu berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar suara gedebuk gitu ya. Ada suara gedebuk wajbah gitu. Lalu kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian beliau menyatakan, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka jahanam sejak 70 tahun silam. Sekarang itu baru sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang disampaikan. Jadi jaraknya itu 70 tahun. Di dalam riwayat Abu Umamah itu disebutkan, lau anna hajaran mislu sab'i khalifat ulqiya an syafirin jahannam sab'ina harifan la yablughu qa'ruha. Andai sebongkah batu besar sebesar 7 kambing susu itu dilemparkan dari tepi jahanam, batu itu akan melayang-layang di sana selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya itu 70 tahun. Ini masalah kedalaman neraka. Itu gambaran, itu ada ulama yang menyatakan itu terlalu dalam, hanya itu gambaran 70 itu hanya gambaran saja. Tetapi paling tidak 70 tahun baru kemudian baru sampai. Nah, belajar dengan kalimat 70 tahun ini buat kita tidak hanya belajar tentang dalamnya neraka yang seperti itu, buat kita peringatan ada kalimat yang berkaitan dengan 70 tahun itu. Itu 70 tahun itu kayaknya ringan saja waktunya untuk ukuran akhirat, tapi untuk ukuran kita luar biasa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahbi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak menganggapnya berbahaya. Dia menganggap itu enteng saja katanya. Tetapi karena kalimat itu kemudian dia terjungkal ke neraka selama 70 tahun di dalam neraka. Digambarkan di dalam hadis ini ada orang yang berbicara, dia menganggap enteng saja pembicaraannya, lalu ternyata dengan omongannya itu dia justru dimasukkan ke neraka, terjungkal ke neraka 70 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang ada di dalam kalimat itu, namun dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Nah, bicara apa orang ini? Ada ulama hadis yang menyatakan di antaranya adalah qadzab. Qadzab itu menuduh orang berzina. Cerita-cerita bahwa dia berzina padahal tidak tahu. Dianggap itu cuma enteng-entengan saja, kan cuma berita-berita saya nyampaikan. Tapi dengan sebab dia qadzab itu menuduh berzina padahal dia tidak tahu, terjungkal ke neraka. Atau ada ulama yang menyatakan dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan, walaupun itu sudah dimaafkan oleh saudaranya, tapi sakit terus membekas. Hati-hati berbicara. Ini kalimat dengan tadi batu yang dilempar dalamnya neraka itu sampai lamanya 70 tahun baru sampai ke keraknya. Nah, ini peringatan hadis buat kita bahwa ada orang yang disiksa ke neraka, terjungkal ke neraka hanya dengan omongan yang alah remeh-temeh saja buat dia. Alah cuma ngomong gitu saja, tetapi dia terjungkal ke neraka. Itulah kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika di dalam
Musnad Imam Ahmad itu dan Sunan Ibnu Majah, ketika ada seorang laki-laki bertanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Wa fi riwayatin ukhra, "Allimni wa aujiz." Qala, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muaddi wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada wajmi al-ya'sa mimma fi aidin nas." Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, beri aku nasihat yang singkat, ajari aku sesuatu yang singkat saja, tetapi itu membuat ada perubahan gitu ya. Ringkas, tidak terlalu banyak." Lalu beliau menyebutkan 3 wasiat penting. Beliau katakan pertama, jika kamu berdiri sholat, maka bayangkanlah bahwa itu sholat kamu yang terakhir, yang nanti akan selama-lamanya kamu tidak akan sholat lagi. Dan yang kedua, beliau sebutkan, jangan kamu mengucapkan kalimat, jangan kamu berbicara yang dengan kalimat atau pembicaraan kamu itu besoknya kamu akan minta maaf kepada yang kamu ajak bicara itu. Jangan berbicara dengan seseorang yang dengan omongan kamu itu besok kamu akan minta maaf sama dia. Jadi disuruh mikir gitu loh bahasanya. Dan kemudian Rasulullah yang ketiga menyebutkan, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang. Itu 3 wasiat besar dari Rasulullah kepada orang ini. Jadi diantaranya adalah kalau berbicara jangan sampai kamu minta maaf besoknya sama orang itu. Artinya ya dipikir. Karena hanya dengan kalimat itu kemudian dia terjungkal 70 tahun. Dan wasiat Rasulullah ini nanti kita bahas secara khusus. Jadi yang pertama tadi sholat, kalau sholat itu anggap itu sholat terakhir. Lalu kemudian kalau berbicara jangan sampai minta maaf besok dengan pembicaraan kamu itu. Kemudian yang ketiga, bertekadlah untuk tidak berharap punya orang lain. Orang lain punya mobil, orang ini kita berharap berangan-angan. Tidak usah seperti itu, zuhud aja gitu. Nanti Allah akan berikan saja gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal?" Qala, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama? Beliau lalu menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi kalau bapak dan ibu ketemu orang ini, senang saya. Tapi kalau kalau itu ada lah, kok takut lah, caca serombanan itu yang berbahaya. Nah, oleh karena itu kemudian peringatan agar berhati-hati dalam bicara, karena akan menjerumuskan ke neraka. Selain akan menjerumuskan ke neraka, itu ada riwayatnya. Pada zaman Nabi pernah ada riwayat, tufiya rajulun min ashabihi faqala, yakni rajulun abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw la tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila bima la yankusu. Ini penting ini. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang meninggal, ya, seorang laki-laki. Lalu kemudian sahabatnya itu di zaman Rasulullah tahu. Lalu kemudian dia mengatakan, bergembiralah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga ya. Gembira, dia pasti masuk surga. Bahasa kita, munrualah, pasti masuk surga. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, pertanyaannya begini, ketika Rasulullah mendengar itu, kamu tahu enggak saudaramu yang meninggal itu, kamu memastikan bahwa dia tidak pernah berbicara yang kemudian dengan pembicaraannya itu dia akan masuk neraka? Pernah enggak dia berbicara sesuatu yang pembicaraan yang tidak penting, sesuatu yang menyakitkan? Kamu jamin enggak? Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, kamu jamin enggak orang yang meninggal itu pernah kemudian tidak memberi sesuatu atau bakhil padahal dia sebenarnya layak untuk memberikan?
Tidak tahu ya Rasulullah. Makanya jangan keburu mengatakan masuk surga. Nah, kalau berdasarkan riwayat ini, hati-hati bahwa mungkin orang itu tampakannya baik, tapi hati-hati. Seperti itu. Kadang-kadang begini. Baik orangnya, tampakannya kalem, tapi mun sakali aca-aca lah. Nyake eongku itu. Orang nala karta anu, itu ada begitu kan? Ada orang dia baik, tidak seperti yang lain teriak-teriak, ngomong-ngomong tapi tidak nyakitin. Dia itu diam, tapi mun sekali aca-aca lain. Nyakein ongku tapi. Orangnya tapi ada seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ketika dia meninggal terus kemudian orang bilang, karena dia baik surga katanya. Rasulullah mempertanyakan, kamu jamin dia tidak pernah begitu? Lalu kamu jamin dia pernah tidak bahil sedikit pun? Ya enggak, makanya tidak boleh keburu seperti itu. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diamlah. Nah, kalau di kitabnya Imam Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah itu cukup luar biasa, sederhana tapi luar biasa mengingatkan tentang lisan ini. Orang akan menjadi kufur terhadap nikmat Allah berupa lisan itu saat lisan itu kemudian dipakai dalam 8 hal. Maka jangan sekali-kali pakai lisan kita itu dalam 8 hal itu, karena itu termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah berupa lisan. Yang pertama adalah al-kadhib, al-khalfu fil wa'di, al-ghibah, al-mira' wal jidal wa munafasatun nas fil kalam, tazkiyatun nafs, al-la'b, ad-du'a alal khalfi, al-muzah was-sukhriyah wal istiza'u bin nas. Jangan dipakai lisan itu untuk berdusta atau berbohong. Jangan pakai lisan untuk berdusta, berbohong. Jangan pakai lisan untuk mengingkari janji. Jangan pakai lisan untuk bergunjing atau bergibah. Jangan pakai lisan untuk menghardik, untuk mencela, menjatuhkan, berdebat, berbantah-bantahan yang tidak ada gunanya. Jangan pakai lisan untuk sok-sokan, menyucikan diri sendiri. Jangan pakai untuk melaknat, jangan pakai untuk menyumpahi, jangan pakai mendoakan keburukan bagi makhluk Allah. Jangan pakai lisanmu untuk bahan tertawaan kepada saudaramu yang diketawakan. Itu luar biasa itu sebenarnya. Lengkap sekali Imam Al-Ghazali itu memberikan lisan itu. Jangan sampai gitu. Kalau tadi disebutkan dalam hadis hanya kata-kata buat remeh-temeh saja, tapi dia terjungkal selama 70 tahun di neraka. Itu kalau satu orang. Kalau dia sering, berapa orang yang dia sakiti, lalu model omongan berapa tahun yang harus dihadapi itu. Makanya Rasulullah betul-betul mengingatkan jangan. Hati-hati berbicara itu, hati-hati. Karena orang banyak masuk neraka itu karena mulut atau lisan dan kehormatan atau kemaluan. Nah, beliau lalu kemudian mengingatkan. Jadi ini sering saya ulang-ulang karena tausiah itu harus diulang-ulang, bahwa lisan itu untuk 4 saja. Zikrullah, tilawatil Quran, lalu kemudian tursidu bihi halqallah ta'ala ila tariqi. Kemudian wa tudhiru bihi ma fi dhamirika fi hajati dinika wa dunyak. 4 saja katanya Imam Al-Ghazali. Untuk zikir kepada Allah, tilawatil Quran, baca Al-Quran, lalu mengajak kepada kebaikan. Ini jalannya ini. Ngasih tahu orang ini gini ini. Boleh. Dan yang keempat untuk hajat dunia dan agama. Jadi itu saja. 4 itu saja lisan, dan itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Al-Quran itu memberi isyarat bahwa banyak pembicaraan yang sia-sia tidak berguna bagi kehidupan keseharian kita.
Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw ishalim bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan yang mengajak untuk bersedekah, bisikan-bisikan untuk mengajak kepada kebaikan dan upaya untuk mendamaikan orang yang bermusuh-musuhan. Jadi Al-Quran memberi isyarat sebenarnya banyak nanti omongan-omongan pembicaraan yang tidak berguna, yang itu justru hati-hati kalau kemudian bisa menjungkalkan kita ke neraka. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan, ada hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ulama hadis menyebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu maknanya adalah dia tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia. Kalau kira-kira pembicaraannya itu tidak baik, tidak berguna, maka dia hindari itu. Sehingga saat Sufyan bin Abdullah itu meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh untuk menjaga lisan. Begitu pula saat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah tentang kunci keselamatan, dia berkata, "Ya Rasulullah, man naja?" Qala amsik alaika lisanak wa la yasaka baituka wabki ala khati'atik. Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Lalu beliau menjawab, jaga lisanmu, hendaklah engkau menjadikan rumahmu lapang. Jadi rumah kita tidak harus luas, tidak harus lapang, kamu dengan itu bersyukur. Lalu kemudian menangislah lantaran dosa-dosamu. Itu hadis riwayat Tirmizi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu berbicara tentang dalamnya neraka yang ada kaitannya dengan peringatan kepada kita untuk 70 tahun itu baru sampai batu itu, artinya kedalaman neraka. Ada hadis yang kita pelajari untuk hati-hati dalam berbicara. Itu dalam hal itu saja sudah terjungkal 70 tahun, apalagi dengan banyak orang yang kita sakiti, berapa orang yang kita model macam-macam, itu omongan hati-hati. Nah, yang kedua berkaitan dengan keluasan dan besarnya neraka itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah memasukkan para penghuni neraka itu, tubuhnya menggelembung. Jadi orang-orang kafir itu nanti tubuhnya menggelembung. Menurut hadis Muslim, ukuran tubuhnya orang kafir itu menjadi besar nanti di neraka. Dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud wa galidu jildihi masiratu salasati ayam. Wah, luar biasa. Gigi geraham orang kafir itu, gigi taringnya orang kafir itu seperti gunung Uhud, dan ketebalan kulitnya sejarak perjalanan 3 hari. Jadi ketika sudah di neraka itu, karena siksaan itu, lalu kemudian gigi taringnya dan gigi gerahamnya menjadi besar sekali seperti gunung Uhud, dan tebalnya kulitnya, karena sudah merasakan adab itu, tebalnya kulit tadi itu, orang kafir satu itu sebanyak perjalanan 3 hari. Nah, bayangkan kalau yang masuk neraka itu banyak, orang kafir banyak, maka luar biasa itu luasnya. Satu orang saja seperti itu, karena disiksa, tersiksa, kulitnya itu tebalnya sampai perjalanan 3 hari, lalu gigi taring dan gigi gerahamnya itu seperti gunung Uhud, satu orang. Jadi gambarkan di situ, saat ditanya kepada neraka dengan jumlah penghuni neraka yang sudah banyak itu, ditanya kepada neraka. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 30. Nanti ditanya kepada neraka, kamu sudah penuh enggak? Kamu sudah full belum?
Lalu kemudian neraka itu menyatakan, masih adakah tambahan? Masih ada tambahan lagi? Itu artinya memang neraka itu luas sekali, luas sekali. Orang kafir satu saja seberapa itu? Setelah kena siksa itu, kulitnya sampai 3 hari perjalanan. Lalu kemudian giginya seperti gunung, itu satu. Lalu kemudian dibayangkan sudah masuk banyak itu, butuh tempat yang luas. Ketika ditanya, kamu sudah penuh? Malah neraka bilang, masih ada tambahan, silakan. Itu menunjukkan luas. Di dalam Quran surat Al-Fajr 23 yang sering kita dengar itu, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Nah, pada saat diperlihatkan neraka jahanam itu didatangkan pada hari kiamat. Dia memiliki 70.000 tali kendali, dan pada setiap tali kendali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam, luas. Nah, sekarang yang terakhir, kita sedikit bincang tentang tingkatan neraka. Walaupun ini adalah sebuah ijtihad ya. Ini ijtihad para ulama salaf berdasarkan riwayat-riwayat itu. Bisa saja salah, bisa benar berdasarkan kajian-kajian di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Tetapi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu menjelaskan bahwa bedanya kalau surga dengan neraka. Kalau surga itu derajat, jadi bertingkatnya ke atas. Itu surga. Semakin tingkatannya tinggi, maka akan semakin kenikmatannya jauh lebih besar. 70.000 lebih besar. Jadi naik derajat. Tapi kalau neraka itu ke bawah, darokat. Jadi ke bawah. Semakin ke bawah, maka 70.000 lebih dahsyat siksaannya. Jadi surga begini, kemudian neraka ke bawah, darokat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sekedar kita mereview kemarin tentang kalau neraka itu kan darokat, jadi ke bawah gitu. Tingkatnya ke bawah, kalau surga ke atas. Nah, tingkatan neraka yang paling atas itu adalah jahanam namanya. Jadi neraka tingkat atas itu adalah neraka jahanam. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad yang masih melakukan banyak dosa dan kesalahan, tapi dia punya tauhid. Jadi umatnya Nabi Muhammad disiksa di neraka jahanam. Bagi mereka yang masih belum bersih karena kejelekannya jauh lebih banyak, tapi dia punya tauhid, maka dia disiksa di neraka jahanam yang paling atas. Sedangkan tingkatan yang paling bawah itu adalah hawiyah, neraka hawiyah. Neraka yang kemudian ketika sudah masuk di situ tidak akan pernah kembali lagi. Itu hawiyah. Nah, kemarin sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi jahanam, lalu kemudian ladza, sakor, hutama, lalu kemudian jahim, sa'ir, dan hawiyah. Nah, ini sekali lagi adalah tingkatan nama-nama neraka dan pintu-pintunya yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata kepada iblis laknatullah, laha sab'atu abwabin likulli babim minkum juz'um maksum. Jadi ada 7 itu. Dan ini sekali lagi adalah ijtihad para ulama salaf. Jadi ada kemungkinan kesalahan karena ijtihad itu bisa benar bisa salah. Ini hanya penjelasan saja, bukan mutlak seperti itu, tapi gambaran seperti itu. Nah, menariknya, kalau tadi saya sampaikan tentang dalamnya neraka yang 70 tahun itu baru sampai ketika melemparkan batu yang berat itu, baru sampai 70 tahun. Lalu pelajaran buat kita, ternyata 70 tahun ada yang terjungkal hanya karena pembicaraan yang sia-sia, apalagi menyakitkan. Untuk diingatkan, maka pelajaran tentang darokat ini,
jadi orang-orang munafik di paling dalam ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah saya baca di 4 kitab yang saya baca tentang berbicara tentang siapa orang yang pertama kali akan dibakar di neraka itu. Saya baca di kitabnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi Al-Iman bil Yaumil Akhirah, lalu Syekh Mahir Ahmad Mausu'atun Akhirah An-Nar wa Ahwaluha, kemudian kitabnya Syekh Ahmad Mustafa Mutawalli Ar-Riyadun Nadirah. Itu semuanya merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis inilah yang kemudian membuat seorang Abu Hurairah itu pingsan 3 kali. Jadi ketika sesepuh Sam itu nakil itu tanya, coba sampaikan kepadaku hadis Nabi yang langsung kamu dengar dari Rasulullah. Lalu Abu Hurairah kemudian ngambil nafas dalam-dalam, baik, akan aku sampaikan hadis Nabi yang langsung aku dengar, yang sampai saat ini aku ingat, kata Abu Hurairah. Dia ngambil nafas dalam-dalam, belum mengatakan sesuatu, pingsan. Sampai kemudian bangun lagi, baik, akan aku sampaikan, pingsan lagi. Sampai 3 kali gitu. Ketiga kali dia, baik, aku akan sampaikan, sambil mengusap, terus pingsan. Baru yang ketiga kemudian dia menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalan nas yukta yaumal qiyamah alaih. Nanti sesungguhnya manusia yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat dan akan menjadi bahan neraka. Jadi kalau di dalam Quran surat At-Tahrim itu, bahwa neraka itu adalah terdiri dari waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, manusia pertama kali yang akan menjadi bahan api neraka itu adalah rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fi hatta istushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta uqiya finnar. Yang pertama adalah orang yang kemudian dia syahid, mati syahid, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Apa yang sudah kamu lakukan? Ya Allah, aku sudah membunuh, aku sudah berperang di jalanmu. Tapi Allah menyatakan, kamu dusta. Kamu melakukan itu karena hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Hanya kamu akan disebut seorang pemberani. Lalu Allah memerintahkan malaikat seret dia ke neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari faqad qila summa umira bihi fasiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Yang kedua itu adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca mempelajari Al-Qur'an. Orang ini kemudian dipanggil oleh Allah, dikasih tahu tentang nikmat-nikmat dia selama di dunia. Apa yang sudah kau lakukan? Aku belajar ilmu, aku mengajarkan. Lalu kemudian aku sudah baca Al-Quran. Tapi kemudian Allah menyatakan, kamu bohong, kamu dusta. Kamu belajar ilmu itu dan mengajarkan supaya orang-orang menyebut kamu sebagai orang alim. Dan kamu baca Quran itu supaya kamu disebut qori. Oh, qori bagus. Kamu bohong. Allah memerintahkan para malaikat masukkan dia ke neraka. Dan yang ketiga adalah warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabil
tuhibbu an yunfaqa fiha illa anqastu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad faqad qila summa umira bihi fasuiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan Allah keluasan rezeki lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu kamu dulu diberikan ini nikmat, banyak hartamu, apa yang sudah kamu lakukan? Aku bersedekah ya Allah di jalanmu, aku bagi-bagi. Tapi Allah kemudian menyebut kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu lakukan itu hanya kamu biar disebut dermawan, dan orang-orang sudah menyebut kamu sebagai dermawan. Seret dia ke neraka, kata Allah kepada malaikat, dan diseretlah ke neraka. Masya Allah. Itulah yang membuat Abu Hurairah kemudian pingsan, bahwa kehati-hatian untuk tidak menjadi orang munafik, beda di depan maupun di belakang, kemudian dia tidak tulus kepada Allah, itu berbahaya sekali. Berdasarkan tingkatan di neraka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka itu kemudian ketika didengar juga Muawiyah, pingsan Muawiyah. Muawiyah itu berpikir, gini saja amal-amal yang tampak bagus luar biasa itu. Itu amal-amal yang bagus luar biasa. Syahid, berperang di jalan Allah, belajar ilmu, membaca Al-Quran, dermawan, itu tampakan yang luar biasa. Tetapi kemudian justru menjadi orang pertama neraka saat dia kemudian ternyata bukan karena Allah, tapi dia ingin disebut sebagai seorang alim, seorang qari, seorang pahlawan, seorang dermawan. Sama sekali bukan untuk Allah yang dilakukan. Bagaimana dengan perilaku-perilaku dan amal-amal yang lain? Tampakan baik begini saja kemudian bisa terjungkal di darat neraka yang paling dalam. Berhati-hatilah terus, usahakan niat kita tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, karena ini adalah amalan-amalan utama. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kita belajar tentang di mana neraka, lalu kemudian luas dan dalamnya neraka, serta tingkatan neraka, untuk sama-sama mudahan kita terhindar dan dijauhkan dari neraka. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.